Putin baru saja mengumumkan, mengesahkan atau mengizinkan penyerangan ke bagian Ukraina, dan ini ditengarai sebagai mulai terpicunya perang. Dan Presiden AS Joe Biden mempersiapkan skenario atau konsekuensi serius untuk Putin ataupun dalam hal ini Rusia, termasuk juga negara-negara sekutu termasuk dari NATO. Nah, kita akan lihat sampai nanti malam ini masih akan tetap bergulir, dan oleh karena itu kita sempat sarankan terkait dengan risk management. Selalu gunakan risk management kapanpun posisi Anda dalam transaksi. Nah, ini yang akan kita lihat. Emas sudah bernaik sampai level 1948 dan kita masih lihat posisinya sekarang stuck di tengah. Mungkin kalau Anda lihat tadi dia sempat terkoreksi sampai 1935, lalu kemudian sekarang sudah naik kembali 1942. Apakah kondisi ini masih kita bisa follow buy atau tidak? Oke, kalau kita lihat dari urutannya 1914, 1916 sudah ditembus, berarti dia berubah menjadi area support. Kemudian 1933 level resisten, dalam hal ini historical price di tahun 2020 bulan Oktober itu adalah yang sekarang juga sudah ditembus, berarti dia menjadi area support juga. Artinya support pertama kita 1933 dan support kedua kita adalah 1914. Tapi kalau memang ini dianggap nantinya jalur diplomasi yang akan digunakan lalu kemudian reda, maka kemungkinan Anda bisa follow sell kalau dia kembali tembus 1914. Artinya tempat di bawah 1914. Tapi selama dia tidak tembus kembali di bawah 1914, maka kita harapkan 1933 akan menjadi area baru untuk zona buy Anda. Nah, target berikutnya sampai mana? 1959 itu adalah area tertinggi bulan Januari 2021. Lalu kita memiliki area 50% dari target symmetrical triangle daily yaitu 1968. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa dilanjutkan tembus atau tidak? Well, kita harus tunggu at least sampai nanti malam, karena dijadwalkan Biden akan memberikan pidato kurang lebih di sore hari waktu Washington. Berarti ya, let's say mungkin sekitar dini hari waktu Indonesia bagian barat. Nah, kemudian terkait dengan harga oil yang ternyata Brent crude oil sudah mencapai level $100, dan sekarang kita lihat juga WTI itu sudah mencapai area $97. Nah, ini berarti kalau misalkan Anda ingat di live streaming, kita sudah sempat mengupas terkait dengan target weekly-nya. Kalau memang ternyata tembus level 95, target yang kita akan lihat adalah 105 ataupun bahkan 107. Dan beberapa seperti Goldman Sachs maupun Citigroup sudah sempat mengingatkan bahwasannya kemungkinan crude oil bisa saja muncul di area 100 atau bahkan 105. Nah, ini juga mengindikasikan apa? Kondisi safe haven, dan juga dikaitkan dengan pergerakan yang terjadi di pasar minyak. Karena mau tidak mau, kalau memang ternyata sanksi kerasnya terkait dengan energi, maka kemungkinan Eropa akan semakin parah krisis energinya, dan itu menguntungkan di sisi minyak, yang ternyata di sisi lain tingkat permintaan terhadap minyak masih tetap tinggi. So, gangguan pasokan, lalu kemudian dengan tingkat demand yang tinggi, maka itu adalah nilai plus untuk crude oil. Tapi hati-hati, kabar terbaru adalah terkait dengan rencana pelepasan cadangan minyak strategis dari Amerika, Australia, Jepang, dan juga negara-negara lain untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak tersebut. Well, yang jelas, apapun itu, penurunan adalah kesempatan untuk tetap melakukan buy selama krisis masih bergulir, terutama untuk geopolitik. Dan tentunya semua lari kepada safe haven seperti US dollar, gold, dan juga obligasi, yang berarti adalah semua currency yang berlawanan dengan US dollar akan mulai penurunan, termasuk juga risk asset. Kita lihat technical view untuk hari ini 24 Februari 2022. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 24 Februari 2022 jam 12:21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung tertuju kepada DXY yang ternyata kembali naik persis dengan dugaan kita setelah terjadi sideway berulang kali di dalam zona resisten ataupun support. Kemudian kemarin kita sempat kupas apakah dia akan terjadi kenaikan lagi sebagai safe haven atau justru kembali turun ya. Dan ternyata dia tembus resisten, berarti kita pindahkan saja target selanjutnya. Kemungkinan yang akan kita pantau itu akan berada di teritori resisten yang berikutnya ya. Berarti kalau misalkan saya anggap ini sebagai resisten berikutnya, itu akan berada di 97.43. Sampai saat ini dia masih tertahan di 96.60. Oke, terkait dengan kondisi dari MACD-nya,
dia kembali membuka ke atas, dan juga ini cukup kuat ya kalau misalnya dilihat dari volume atau histogramnya, dan ini arahnya sangat lebar, jadi kemungkinan penguatannya ya cukup lumayan ya. Ini terkait dengan kondisi safe haven tadi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari kondisi daily chartnya, candlestick oke, dengan singkat ini kemungkinan kita abaikan untuk ABC. Kita masih belum lihat apakah ini wave B atau mungkin terkait dengan hal lainnya. Tapi kita hapus dulu. Kita akan fokus sampai mana kira-kira dia maksimal. Oke, kemudian kalau kita perhatikan dari treasury yield atau bond yield, yang kita lihat dari kondisinya justru kembali turun. Dan ini juga kalau teman-teman lihat ya, jadi setelah naik, reverse betul-betul terjadi, lalu kemudian turun, sampai saat ini dia masih turun. Kalau memang ternyata nanti ditutupnya seperti ini, candlenya seperti ini, berarti kita mendapatkan bearish engulfing, yang berarti pula besok itu akan kembali mengalami penurunan. Nah, sementara besok itu adalah akhir pekan atau di akhir hari Jumat. Sementara kalau kita lihat dari grafik H4, jelas, sangat-sangat jelas kondisinya. Kemarin kita sudah perkirakan dia naik ke level tengah apakah terjadi rejection apa tidak, ternyata betul-betul terjadi rejection ya, dan itu pas sekali, kemudian tembus kembali area support. Dan sekarang kita lihat ini sudah mulai sama ya, equal. Apakah dia akan lanjut penurunan sampai ke teritori yang paling bawah atau tidak? Semua tergantung dari sentimennya. Sentimen terkait dengan safe haven, apakah masih tetap muncul apa tidak. Technical view gold 24 Februari 2022 jam 12.25 waktu Indonesia bagian Barat. High 1948.90 dan low 1909.10. Running price 1937.50. Sedikit retrace ya, artinya ada sedikit pertahanan di teritori menjelang memasuki 1950. Dan tentunya kalau Anda masih ingat apa yang sempat kami sampaikan di live streaming. Ya, live streaming di hari Senin kemarin, kita sudah sempat kupas terkait dengan, pertama adalah terkait dengan triangle. Of course, kita ulangi bahwasanya saat dia tembus 1916 maka dia akan lanjutkan kenaikan, dan itu sudah dibuktikan ya. Kita sempat memperkirakan next potential target on rally-nya kisaran 1942 dan juga 1967, di mana 1967 ini adalah 50% dari target triangle daily yang sudah kita kupas 2 minggu sebelumnya. Nah, jadi sekarang sudah berada high 1948.90, kita anggap dia sudah mencapai 1942 dari teritori ini. Nah, tapi kita lihat juga ya, bahwasanya kemarin kita sudah sempat sampaikan, saat terjadi penurunan pun kita anggap kalau memang ternyata dia tidak tembus 50% real body long white candle yang ada di tanggal 17 Februari, itu berada di tepatnya di 1883.80, dan kita sudah sampaikan selama penurunan tidak tembus di bawah 1883 maka tren masih tetap bullish. Dan apa yang terjadi? Yes, kita sudah lihat di sini 1, 2, 3, 4 candle beruntun. Area low yang kita lihat hanya bercokol di 1886.40 yang paling rendah di tanggal 18. Kemudian di sini juga ada tanggal 21 Februari low-nya hanya 1887, lalu kemudian yang terjadi di tanggal 23 itu yang kemarin hanya mencapai 1889.50. Jadi congratulations untuk Anda yang sangat jeli melihat dan juga selalu mengikuti live streaming kami setiap hari Senin ataupun Jumat. Nah, sekarang permasalahannya adalah sampai mana nih? Sekarang sudah terhenti di 1948, lalu kemudian retrace ke 34 atau ke 36. Apakah masih bisa lanjut apa tidak? Apakah masih bisa kita follow buy apa tidak? Oke, kuncinya satu teman-teman. Saat dia sudah tembus resisten, maka resisten tersebut berubah fungsi menjadi support ya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan di grafik H4, kemarin juga kita sudah tandai areal yang sangat ideal akan berada di Fibonacci retracement 38.2% ataupun 50%, yang berarti mendekati 1887. Jadi intinya adalah saat menunggu areal buy itu hanya dua pilihannya, tepat di areal tersebut ya, artinya kalau misalkan supportnya 1887 maka kita menunggu tepat di 1887 atau sedikit di atasnya. Yang terjadi kemarin dia turun sampai 1889, kemudian dia langsung rally ya, dan ini yang membuat dia langsung terjadi kenaikan. Nah, kalau demikian potensi yang selanjutnya adalah setelah dia tembus sesuai dengan skenario ataupun
skema yang kami sampaikan tadi pagi. Ya, jadi saran kami adalah melakukan buy on dip 1908 ataupun 1910, kemudian target pertama 1916, target kedua 1922, stop lossnya 1901. Atau kalau Anda lebih jeli lagi, di setiap grafik yang selalu kami sertakan, itu selalu kami sertakan keterangan seperti demikian. Breakout means more rally atau follow by. Dan saya tandai di 1914, area yang memang sudah pernah terjadi di minggu ini, lalu kemudian juga berimpitan dengan area all time high, atau lebih tepatnya area high di bulan Juni, ya, itu high 1916.30. Dan kalau Anda jeli, maka sebetulnya sejak pagi tadi Anda sudah bisa mendapatkan profit, ya. 1914 itu sangat bagus sekali, begitu Anda follow itu langsung naik. Walaupun di sini juga tertulis zona ideal buy-nya 1902, 1905, karena ini mengacu kepada area support trendline kedua. Nah, berarti teman-teman, kalau ini sudah tembus, kenapa berikutnya atau kapan atau di mana area berikutnya itu akan sangat tergantung kepada posisi yang terjadi. Oke, kita lihat ya. Kalau melihat posisi ini, saya tinggal menggunakan area Fibonacci expansion. Berarti dia sudah tembus 0%, maka saya tarik dari titik awalnya di sini. Ini adalah titik keduanya, ya. Berarti titik C itu akan berada di titik koreksi terakhir. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Area Fibonacci expansion menunjukkan Fibonacci 61.8% itu di 1932. Oke, saya ganti color dulu supaya lebih memudahkan untuk memperhatikan. Oke, saya ganti warna biru. Oke, Anda teman-teman bisa lihat di sini area 1932.45 itu sudah tembus. Artinya apa? Artinya waktu pertama kali dia tembus 1914, otomatis 1914 ini menjadi area support. Lalu kemudian saat dia tembus 61.8% Fibonacci expansion 1932, maka ini adalah menjadi area support terbaru. Nah, berarti target berikutnya kita melirik area 1959 di FE 100%. Nah, ini yang harus kita jangkau, teman-teman. Karena nantinya kita akan mengacu kepada target daily chart yang kita sudah sempat ukur sebetulnya. Ini adalah mengacu kepada target 50% dari triangle, symmetrical triangle, ya. Itu ada di area 1968. Target utamanya sampai mana? Target utamanya sudah kita ukur juga. Tinggal cek di live streaming 2 minggu terakhir, kita sudah sempat kupas target triangle itu sebetulnya idealnya 2070, tapi karena kita perkirakan yang terdekat dulu, berarti 1968. Nah, sekarang sudah berada kembali di 1940. Jadi strateginya, teman-teman, kalau misalkan tadi pagi sudah kita dapatkan 1908, 1910, karena memang low-nya sampai saat ini 1909.10, berarti pertama, support yang tidak boleh ditembus adalah 1914. Artinya, kalau memang ternyata dia kembali turun, andai kata misalkan jalur diplomasi berhasil untuk meredam ketegangan geopolitik, maka area inilah yang cocok untuk menjadi zona sell Anda. Artinya, tembus 1914 barulah Anda boleh follow sell. Tapi selama dia tidak tembus, maka kita anggap dia masih tetap mengalami kenaikan. Apalagi memang ketegangan geopolitik yang masih cukup tinggi. Lalu kemudian, kalau Anda ingin melakukan buy, maka yang terdekat adalah 1932. Ini yang akan menjadi teritori kita. Kemudian nanti target yang terdekatnya berikutnya adalah 1959 dan 1968. Nah, kemudian kita juga sudah sempat mengupas terkait dengan crude oil, yaitu dengan target kenaikan. Ya, ini kemarin kita sudah sempat bahas, daily candle-nya mengkhawatirkan akan terjadi penurunan, tapi apa yang terjadi ternyata dia memang ini hanya sekedar pullback. Jadi setelah dia breakout ini di tanggal 21 Februari, nah kemarin itu dia hanya berupa pullback. Dan lalu kemudian dia lanjutkan naikkan, dan sekarang sudah berada di atas 95.70. Kalau Anda perhatikan, ini berarti tembus 0%, teman-teman. Dan lagi-lagi, kalau Anda jeli dengan grafik yang selalu kami sertakan dengan keterangan, di sini jelas, break above more rally. Artinya follow by saat dia tembus di atas 95.78. Ya, dan sekarang kita sudah lihat running price berada di 96.50-an dengan areal tertinggi sudah mencapai $97. Sementara areal terendah tentunya sama dengan areal pembukaan di 92.50. Well, kalau misalkan Anda mau melakukan buy, saya rasa yang paling penting supportnya adalah 95.70 untuk saat ini ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari grafik 4 ya, berarti persis di puncak ini dengan lanjutan kenaikannya. Nah, masalahnya sampai berapa? Oke, tentunya Anda juga ingat di bagian live streaming weekly crude oil, saya sudah sempat sebutkan sebetulnya
kita memang menantikan wave keempat untuk terkoreksi sampai 83 atau 84. Tapi kalaupun tidak, maka yang paling dekat adalah 87. Kalau tidak salah, itu memang hanya terjadi penurunan terakhir itu hanya 90, dan terakhir ini yang di tanggal, nah ini ya, di tanggal 18 Februari itu hanya mencapai 88. Jadi kita tidak atau belum tentu melihat area sana lagi, apalagi dengan kondisi yang ketegangan sudah terjadi. Bahkan Brent crude oil itu sudah tembus area $100. So kalau misalkan sekarang sudah ada $97, lalu kemudian running price 96.60, maka kita akan mengincar atau melihat target 105 jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Kemudian untuk pound sterling, teman-teman, kemarin kita sempat bahas terkait dengan kondisi yang harusnya dia akan terjadi kenaikan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia gagal. Oke, dari daily chart, rectangle terancam ya. Rectangle terancam, berarti kalau dia tembus, ini gagal total. Lalu kemudian yang paling parah lagi, kalau sampai turun di bawah 1.3357, teman-teman. Kalau ini tembus, hati-hati, itu berarti inverse head and shoulder-nya gagal, secara keseluruhan dia akan bearish. Nah, di grafik keempatnya, suggest kami adalah melakukan sell on breakout. Follow sell di saat tembus 61.8%, dan itu betul terjadi. Jadi targetnya sudah selesai. Ini persis dengan apa yang kami sarankan tadi ya. Nah, ini sell on breakout 3525, 3535, karena memang tadi pagi dia masih tetap nempel di 3540-an. Jadi congratulations again untuk Anda yang sudah berhasil mengikuti ataupun follow suggestion kami. Nah, tapi untuk malam nanti gimana? Untuk malam nanti Anda tinggal tunggu saja dia break area 100% apa tidak. Kalau sampai dia tembus atau break area 1.3485, berarti inverse head and shoulder gagal. Kemudian target berikutnya itu akan mencapai teritori ini, teman-teman, 1.3440 dan juga 1.3360. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.